Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita akan berikan sisipan-sisipan ilmu dulu. Sisipan yang pertama. Idealnya seorang dai itu dia ketika dakwah itu idealnya itu tidak mengharapkan upah dari apa yang dia sampaikan. Ini berjalan di para rasul. Para rasul itu selalu berkata, la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala Allah. Para rasul itu kebiasaan mereka itu mereka tidak berminta kepada yang didakwahinya upah atas dakwah yang mereka lakukan. Para nabi berkata, la as'alukum alaihi min ajrin. Saya tidak meminta alaihi atas dakwah yang saya lakukan itu kepada kalian itu ajrin, pahala. Maksudnya upah itu, ini kebiasaan para rasul itu tidak meminta upah. In ajriya illa ala Allah. Tetapi pahalanya ditanggung oleh Allah. Bentar ya, ayatnya tuh konteksnya begitu. La as'alukum alaihi min ajrin. Saya tidak meminta kepada kalian itu upah. Ini konteks yang pertama. Ini idealnya seorang dai itu tidak meminta upah yang dia sampaikan, karena yang diinginkan itu keridhaan Allah. Hanya saja kadang dai itu tetap ada keperluan-keperluan di kehidupannya, sehingga andaikan ada yang mengasih dari jamaah yang dia dakwahi tanpa meminta, yaitu biasanya diterima. Biasanya begitu kan, itu bentuknya hadiah. Nabi itu biasa kan, Nabi itu diberi hadiah juga oleh para sahabat, kadang diberi hadiah. Itu diterima kalau diberi hadiah. Yang nggak boleh itu gimana? Nabi itu atau para dai itu yang idealnya itu tidak meminta di awal begitu. Oh, saya begitu. Tidak meminta di awal. Nah, sekarang kan ada masalah kajian, masalah bahasan kemarin tentang bagaimana kalau seorang dai itu melakukan program kajian berbayar kan gitu. Nah, itu ada pembahasan. Dan secara umum para ulama kita mengatakan itu boleh. Jadi gitu. Boleh sepanjang itu dianggap ada maslahatnya, kembali kepada jamaahnya, maslahat itu. Apalagi kalau misalkan tempatnya di hotel atau di mana. Pun demikian, ini sisipan yang pertama, idealnya begitu. Yang kedua, yang kedua ya. Agama ini adalah agama rahmah. Maka di antara rahmat itu, ilmu itu juga bagian rahmat. Maka antara guru dan murid itu terbentuk karena rahmat. Makanya termasuk hadis yang musassal bil awaliyah, Nabi bersabda,
irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati siapapun makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan merahmati. Allah yang di atas langit akan merahmati kamu. Jadi ini penetapan Allah di atas langit. Ini tegas kan. Ini sifat istiwa atau sifat ulu. Maka bentuk rahmatnya guru terhadap murid itu guru menjelaskan apa yang paling bermanfaat untuk murid, yang paling maslahat. Dan bentuk rahmat dari murid terhadap gurunya memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh gurunya tanpa diminta, kan gitu. Agar apa? Agar tidak menggugurkan keikhlasan seorang guru. Jadi kalau murid itu memberikan, memenuhi keperluan gurunya tanpa diminta, itu bentuk rahmat dari murid terhadap gurunya. Dan itu juga ada bentuk menjaga keikhlasan gurunya, sekaligus bentuk membantu dakwah. Tapi guru itu menjelaskan yang terbaik untuk kemaslahatan muridnya. Yaitu bentuk, ini sisipan yang keberapa? Sisipan yang kedua. Agama ini agama rahmat. Dan sebaiknya antar guru dan murid itu ada rahmat. Yang tidak boleh itu guru memberatkan murid, itu yang nggak boleh. Sehingga dijadikan suatu semacam kewajiban begitu, atau semacam keharusan, kelaziman, kalau murid bertemu guru itu harus mengasih uang misalkan. Itu kan akhirnya jadi berat, karena murid akhirnya tidak mau bertemu guru kalau nggak punya uang, gimana? Nah itu masalah kan, kita harus berahmat. Karena kalau murid akhirnya jarang bertemu guru, akhirnya ilmunya jadi kurang. Karena setiap bertemu guru harus menyediakan uang, misalkan begitu kan. Karena keadaan beda-beda. Nah itu, ini kita tuh harus saling menjaga gitu. Kita saling menjaga. Ini sisipan yang keberapa? Yang tadi yang pertama. Apa tadi yang pertama? Kita akan sisipan yang pertama tadi, bahwa konten kita, media sosial kita akan berikan, akan monetisasi. Dan kebetulan di Facebook saya sekarang sudah bisa dimonetisasi via subscription. Dan ternyata TikTok saya sendiri bisa dimonetisasi juga, walaupun padahal followernya baru 20, tapi menggunakan affiliate dari TikTok Shop. Itu satu. Jadi kalau Anda mendapatkan iklan-iklan atau produk dari saya, mohon maaf aja, sabar saja, karena ini hanya sedikit dari apa yang kita sampaikan. Anda butuh beli, nggak butuh abaikan, gitu aja, selesai. Ini satu. Yang kedua, dengan adanya saya sendiri misalkan menawarkan produk tertentu yang itu tidak terkait langsung dengan dakwah, itu bisa untuk menjaga keikhlasan saya gitu loh. Supaya apa? Supaya saya tidak terlalu berharap dari dakwahnya. Dan memang saya secara umum saya menjaga itu. Tidak berharap. Makanya saya tidak pernah meminta, misalkan selama di sini nggak pernah saya minta amplop apa, nggak pernah. Dan sama di sini secara umum kita tidak memberikan, siapapun kan dibebaskan di sini. Hanya saja, nah fitur yang terbuka di Facebook adalah sekarang fitur subscription. Yaitu artinya sebenarnya Anda tidak wajib untuk subscription di saya, nggak wajib. Hanya saja kalau Anda subscription kepada saya, itu artinya mensupport saya. Itu terserah Anda mensupport atau terserah Anda, kan bebas. Apakah ada manfaat lain nanti? Ya kita lihat ya. Mungkin ada, ya mungkin kalau yang subscribe saya barangkali bisa konsultasi lebih ini gitu kan, lebih khusus. Itu aja mungkin fokusnya. Jadi kita akan berikan konsultasi. Kalau mereka mau bertanya langsung misalkan, itu kita sediakan kepada orang yang subscribe. Yang ketiga, tadi sisipan yang ketiga itu, kita perlu saling merahmati.
antara guru dan murid, dan secara umum kita saling merahmati. Yang keempat, sisipan yang keempat, apa ya? Sisipan yang keempat itu saya akan mengomentari tentang ini, apa namanya itu, sekarang tuh ada, saya melihat ada konten yang dianggap bergurau terhadap neraka. Jadi mungkin karena dia menggunakan artificial intelligence, ini Anda terlihat ya. Terus akhirnya dengan menggunakan AI itu dibuat ilustrasi hari pertama di neraka. Terus di dalam narasi itu dia bertawa-tawa, saya ini hari pertama saya masuk neraka, sambil tertawa-tertawa, hahaha. Saya memandang hal tersebut sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan, karena itu bentuk istihza terhadap siksaan Allah. Kenapa bisa istihza terhadap siksaan Allah? Tidak mungkin terjadi kecuali karena memang dia itu ada bentuk kekufuran terhadap atau tidak percaya terhadap siksaan Allah itu. Karena kalau orang percaya dengan siksaan Allah, dengan beratnya neraka, besarnya siksaan di neraka, nggak akan dia itu beristihza. Oh, saya hari pertama saya masuk neraka sambil tertawa. Nggak bisa tertawa kalau udah masuk neraka. Kenapa? Karena dia yakin neraka itu ada, dan orang masuk neraka nggak bisa tertawa. Dia panasnya di api neraka nggak bisa tertawa. Dia nggak bisa keluar lagi. Jadi kalau orang tertawa dengan neraka, ini hari pertama saya masuk neraka sambil tertawa, dia merasa bahwa neraka itu sesuatu yang nggak ada mungkin. Dianggap sebagai hanya mimpi atau bayangan. Nah itu namanya artinya nggak percaya sama neraka. Jadi anggapannya kalau orang bisa bercanda dengan neraka, itu artinya tidak percaya sama neraka gitu. Dan Anda tahu nggak hukum tidak percaya terhadap neraka? Itu itu kafir itu. Karena berarti dia tidak beriman terhadap salah satu rukun iman, yaitu iman terhadap hari akhir. Dan dia bagian dari hari akhir adanya neraka. Jadi kalau orang tidak percaya dengan neraka, dia tidak bisa jadi mukmin. Bahkan iman terhadap neraka itu satu fundamental penting, karena kalau kita itu percaya dengan neraka, kita akan menghitung diri kita. Setiap amalan kita dihitung. Jangan-jangan salah akhirnya takut masuk neraka, kan gitu. Artinya kalau dia lepas itu keimanan terhadap neraka, terus apa yang dia menuntut dia? Manusia itu benar bahwa tindakan manusia itu dituntut dengan berbagai hal. Pertama, dengan keinginan. Yang kedua, dengan rasa takut. Yang ketiga, dengan kecintaan. Ya cinta itu ingin juga. Ya kalau bicara ingin sama dengan cinta. Jadi secara umum itu manusia itu digerakkan dengan sesuatu yang dia inginkan, membuat dia gembira, atau sesuatu yang dia takutkan. Neraka ini itu fundamental penting gitu. Ada orang bergerak karena dia ingin meraih sesuatu. Ada orang bergerak karena dia takut terhadap sesuatu. Nah, neraka ini ada sesuatu yang harus dia takutkan gitu. Ya kan? Andaikan kagak ada neraka, mungkin kita tidak akan meninggalkan banyak dosa. Berzina mungkin dilakukan aja terus setiap hari. Gak ada neraka. Bener gak? Apapun itu. Tapi karena ada neraka, banyak hal yang kita inginkan secara nafsu itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena ada neraka gitu. Artinya kalau orang tidak percaya dengan adanya neraka, itu udah lepas salah satu dari keimanan. Unsur keimanan itu bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keenam, yaitu iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Nah,
celakanya sekarang itu orang itu merasa gampang saja dia beristihza. Istihza itu artinya bergurau dengan sesuatu dari syariat Allah, dari agama Allah. Kalau Anda tahu belajar itu kitab, ya saya dari kecil itu udah belajar itu kitab Sulamut Taufik. Itu kalau kalangan Nahdiyin NU itu biasa mengkaji itu Sulamut Taufik. Itu pendalaman tuh bagus. Jadi kitab nih, kalau saya rekomendasi ada kitab di Nahdiyin yang isinya sebenarnya relatif lebih terkait sama tauhid, yang diajarkan itu Sulam Taufik. Anda baca itu. Tapi yang celakanya di Nahdiyin yang kurangnya adalah setelah belajar tauhid itu Sulam Taufik, yang dianggap tauhid itu bukan Sulam Taufik, tapi Tijan Daruri, Kifayatul Awam, Jauharatut Tauhid. Padahal kitab tauhid yang kita benarkan itu, yang diajar, dikaji di kitab Nahdiyin itu Sulam Taufik. Itu mendalam itu. Ini pembahasan kesyirikan di situ banyak. Karena lawan dari tauhid itu kesyirikan, dan ternyata banyak sesuatu yang bisa membuat syirik. Itu Sulam Taufik. Sulam Taufik itu bagus, menurut saya bagus. Gitu kalau orang paham. Artinya saya tidak menyalahkan semua, enggak. Anda yang benarnya itu, Anda belajar Sulam Taufik di Nahdiyin, terus Anda pegang, itu lebih relatif terjaga. Sulam Taufik, tauhid itu ada di Sulam Taufik itu tuh. Relatifnya, kalau Anda mampu mensyarahnya, di Sulam Taufik itu lebih lurus. Saya tidak mengkritik Sulam Taufik, tapi kalau Tijan Daruri saya kritik. Kifayatul Awam saya kritik, tapi Sulam Taufik ini bagus. Gitu loh. Dan itu diajarkan anak-anak kecil, itu diajarkan tuh Sulam Taufik, Safinah, itu saya tidak mengkritik, silakan. Ada masalah sedikit gak masalah. Masalah fikih Safinatun Najah. Atau syarahnya juga boleh. Apa Nailur Roja. Sulam Taufik, Sulam Najah silakan. Gitu loh. Kita enggak. Itu jadi ada ilmu-ilmu itu kalau kita belajar banyak dari berbagai tempat, kita bisa mensaring ini ilmu ini kita pakai gitu. Jadi Nahdiyin itu salah satunya, ini diajarin Sulam Taufik diajarin. Saya rekomendasi, silahkan baca itu. Saya tidak rekomendasi Tijan Daruri, saya tidak rekomendasi Kifayatul Awam, tapi saya rekomendasi Anda membaca Sulam Taufik. Di Sulam Taufik itu disebutkan salah satu hal yang menyebabkan orang itu menjadi murtad itu adalah istihza. Istihza. Jadi Sulam Taufik itu lurus. Bahkan beliau sendiri disebut itu. Di dalam Sulam Taufik itu rujukan terhadap kitab Asy-Syifa karya Fudail bin Iyad. Dan Fudail bin Iyad kita sudah sebutkan kemarin itu termasuk ulama Ahlus Sunnah. Kita harus tahu tuh kedudukannya. Asy-Syifa, saya sudah baca-baca itu, ada versi PDF. Bagus. Artinya gitu kan. Jadi harusnya ini sisipan keberapa? Nggak apa-apa. Kita baca istihza dulu ya. Jadi orang tuh sebenarnya harusnya nggak boleh istihza, bergurau dengan sesuatu dari syariat ini, termasuk dari siksaan Allah. Karena ini bukan untuk diguraukan gitu. Bukan tempatnya untuk bergurau. Karena itu ketika di zaman Nabi Muhammad ada orang munafik, dia bergurau kepada Nabi, maka itu Nabi marah itu. Disampaikan, maka di dalam surah At-Taubah disebutkan, wala isatahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi kalau ketika mereka bergurau itu, kalau kita tanyakan kepada mereka, mereka akan pasti berkata begini, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami itu hanya bergurau dan bermain-main. Maka bagaimana kata Allah,
Qul, ucapkan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian bergurau? Qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, karena kalian sungguh telah kafir setelah kalian beriman. Karena itu orang yang bergurau di dalam agama ini tidak perlu minta maaf, karena itu sudah dianggap kafir. Tidak perlu minta maaf, itu dianggap kafir. Artinya gimana? Ya dia harus tobat gitu loh. Tobatan nasuha. Tapi artinya dia sudah mencelakakan diri. Kita sih nggak peduli dengan urusan mereka. Mereka mau bergurau apa? Tidak peduli. Tapi ketika mereka bergurau dengan agama ini, maka mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri. Karena kalau nanti jatuh terhadap hari kiamat, datang hari kiamat, menghadapi neraka, dia nggak bisa tertawa. Dia nggak bisa tertawa sebelum dia selamat dari neraka masuk ke surga. Padahal setiap orang akan melewati neraka. Wa in minkum illa wariduha, katanya. Tidak ada dari kalian itu kecuali pasti melewati neraka. Jadi semua manusia termasuk para nabi pasti melewati neraka. Maka ketika ada lewat neraka, karena neraka itu ada di bawah, di atasnya ada sirot, semua orang harus lewat sirot. Yang disebut sirotol mustaqim itu yang tipisnya lebih tipis dari rambut, tajamnya lebih tajam dari pedang. Dia harus melewati, dan itu ada di atas neraka jahanam. Kalau dia tidak bisa lewat, dia akan jatuh ke neraka, tidak bisa tertawa saat itu. Dan di situ orang yang bisa melaluinya tergantung kadar amalnya di dunia. Kalau dia di dunianya lurus, tidak belok-belok, tidak nyimpang, maka dia lurus, selamat. Kalau dia di dunianya segera beramal, maka dia segera juga melewatinya. Kalau di dunianya ngesot-ngesot, malas beramal, kadang menyimpang-nyimpang, ya mungkin dia tertatih-tatih, mungkin ngesot, atau mungkin jatuh ke dalam neraka. Begitu. Ya kalau Anda sudah mempercayai ini, Anda gak bisa tertawa. Anda gak akan bisa tertawa ketika Anda berhadapan dengan neraka. Gak bisa tertawa gitu. Dan kalau kita iman terhadap neraka, kita tuh tidak akan tertawa. Orang kalau beriman terhadap neraka, baca Quran terhadap neraka, dia nangis. Tapi bagaimana ada orang itu tertawa-tertawa? Oh, sini hari pertama saya di neraka, sambil tertawa-tertawa. Ini katanya melihat, dan mereka membuat video ilustrasi berupa video di neraka dengan artificial intelligence. Ini nggak bagus. Ini sisipan keberapa? Saya lupa hitungnya. Sisipan ke terserah lah, 5 mungkin. Sekarang saya masuk sisikan berikutnya, yaitu tentang artificial intelligence. Artificial intelligence ini memang, itu kata Abdul Mu'ti, itu menteri pendidikan tuh. Katanya ini artificial intelligence itu tidak membuat manusia itu jadi cerdas, yang ada membuat culas. Itu analisis beliau tuh. Artinya artificial intelligence itu ada mudaratnya, ada sisi negatifnya. Bentuk negatifnya ini kalau perhatikan sekarang banyak video-video. Saya juga bisa bikin video. Kalau dibuatkan narasi, orang bisa berbuat kayak melakukan misalkan perzinahan misalkan. Ada kalau foto seseorang itu terpublish di internet, orang bisa tuh minta buatkan video si fulan itu melakukan perzinahan sama si fulan, bentuknya mirip itu. Nah itu bisa tuh artificial intelligence. Ini culasnya begitu, ini hati-hatinya. Dengan artificial intelligence, orang bisa membuat itu
Ini kayak orang berjalan berpelukan, bergandengan, termasuk bila melakukan persetubuhan, itu bisa tuh diperintahkan artificial intelligence. Wajahnya wajah dia. Kalau sudah terpublish wajah kita, ini madorot dari salah satu madorot besar nih dari artificial intelligence. Kalau orang itu tidak punya filter, dia gampang percaya dengan video, nggak bisa memverifikasi ini video asli atau tidak, wah itu bisa gampang terfitnah itu. Tapi ini pelajaran penting dari ilmu fikih itu, kalau orang menuduh berzina itu dia tidak bisa menggunakan bukti video. Kenapa? Alasannya video bisa dipalsukan. Zaman dulu ahli fikih zaman dulu di zaman Imam Syafi'i misalkan orang nggak kebayang itu bukan video palsu. Tapi zaman sekarang artificial intelligence kita bisa tuh. Kita sangat mirip orang itu melakukan. Jadi kalau menggunakan video, orang bisa kita perintahkan. Ini artificial intelligence udah canggih sekarang. Bisa itu. Saya juga pernah melakukan menyuruh. Kalau saya senangnya pemandangan. Saya ingin lihat pemandangan. Ada gunungnya, ada ini. Bagus. Akhirnya saya publish itu. Saya ingat itu pakai Grok. Bagus itu isinya. Ada gunung. Kita bisa itu. Artificial intelligence sangat canggih. Saya nggak bisa bikin gambar pemandangan bagus itu artificial intelligence dalam berapa menit bisa, berapa detik. Ini keren. Artificial intelligence kalau kita manfaatin itu keren. Tapi di balik itu madorotnya bisa ada. Di antara madorot yang paling besar kita sebut orang bisa membuat perintah supaya dinarasikan seseorang itu melakukan perzinahan. Wajahnya dia mirip. Apa kalau disebarkan di internet gimana? Wah, begitu banyak sekarang akhirnya jadi terbuka banyak. Wajahnya wajah dia. Mungkin itu salah satu madorot ketika wajah kita terpublish di internet, foto kita terpublish. Dan mungkin itu salah satu madorot, itu salah satu bentuk lain kalau dipoto itu haram jika tidak ada keperluan. Dan ini salah satunya. Sekarang kalau diperhatikan banyak foto-foto juga dipublish dipakai sama orang lain. Itu kalau meniru foto-foto perempuan yang cantik-cantik itu bisa macam-macam itu. Kalau foto cantik. Nah sekarang kalaupun misalkan fotonya sopan, bisa juga diperintahkan dengan artificial intelligence si fulan melakukan perzinahan si fulan buat adegannya. Jadi itu. Kalau itu disebarkan lagi jadi fitnah. Oh ini si fulan melakukan zina ya, begitu kan? Padahal itu artificial intelligence. Nah ini tapi pelajaran penting dari kita boleh sisipan ilmu terserah keberapa. Di dalam kaidah fikih tidak boleh orang menuduh berzina kecuali datangkan bukti dan buktinya 4 orang laki-laki adil dia melihat langsung dengan matanya. Nggak boleh dari video. Nah ini luar biasa. Kalau udah gitu kan susah. Artinya gak gampang kita menuduh berzina, gak gampang. Kalau orang menuduh berzina dengan video, dia diterima, apalagi zaman sekarang, gak bisa diterima dengan video. Kenapa? Karena video dari zaman dulu itu video itu kemungkinan bisa direkayasa. Apalagi sekarang udah canggih, bisa direkayasa beneran sekarang. Video gak bisa jadi bukti. Di dalam syariat Islam gak bisa jadi bukti untuk kasus contoh perzinahan, gak bisa. Kasus perzinahan tuh gak bisa. Dia langsung saksinya tuh 4, lebih berat lagi, laki-laki lagi. Harus lihat langsung, bukan itu harus langsung lihat itu ininya. Harus lihat bener-bener zinanya lihat. Nah itu kan gak gampang. Orang pasti bersembunyi kan kalau berzina. Nah supaya orang tidak jatuh menuduh orang berzina. Dan artinya perzinahan itu kalau orang jatuh itu dosa yang disembunyikan. Kalau dia disembunyikan, maka dia jangan ceritakan ke orang lain. Dia telah berzina supaya dia bisa bertobat. Karena kalau dia ceritakan ke orang lain, dia dirajam. Gitu. Tapi kalau pelajaran lain, kalau masa pelajaran yang ke-5, ke-6 dalam hubungan masalah perzinahan tidak boleh menuduh orang berzina. Karena kalau tidak, kamu akan dicambuk 80 kali. Kalau tidak bisa membuktikan itu 4 orang saksi laki-laki melihat langsung.
Kecuali Anda suaminya, dan kalau kamu tidak pengen disambuk, kamu harus melakukan li'an, melaknat suami istrimu. Dan artinya melaknat sendiri, itu salah satunya akan kena itu. Jadi nggak ada baiknya, nggak ada baiknya menuduh orang berzina. Nah, ini sekarang sisipannya, jangan sampai orang jatuh terhadap menuduh berzina. Kenapa? Karena tuduhan berzina itu tuduhan yang keji. Dia harus buktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikannya, dia kena cambuk 80 kali. Walaupun suaminya. Dia baru bebas kalau lihat li'an itu ada madaratnya. Salah satu akan kena. Jadi andai kan misalkan suami istri menganggap istri kamu berselingkuh, kamu tidak bukti, gak usah nuduh berzina. Ceraikan aja, paling amannya gitu. Ini saya menuduh atau menyangka si Fulanah itu berselingkuh atau berzina sama si Fulanah, tapi saya tidak bisa melihat, tidak punya bukti langsung, 4 orang saksi. Tapi dia suaminya bisa melihat. Tapi kan li'an itu ada madaratnya, lebih bagusnya ceraikan aja, nggak usah nuduh-nuduh begitu. Nggak usah nuduh-nuduh berzina. Karena itu kalau orang menuduh berzina, walaupun terhadap istrinya sendiri, itu kebodohan. Ceraiin aja udah. Kalau kamu menduga misalkan kok istrinya nggak begini, diceraiin aja udah, gak usah banyak ngomong gitu loh. Gak usah banyak ngomong. Harga diri kamu tidak jatuh, harga diri istri kamu nggak jatuh, apalagi kalau punya anak gitu loh. Udah, ceraiin aja, gak usah banyak ngomong. Nggak akan ditanya kenapa kamu ceraikan, pokoknya saya ceraikan, nggak cocok, udah selesai. Gak usah bilang-bilang dia zina, nggak usah. Ini lebih bagus kan, lebih terhormat kan. Apalagi dia punya anak dari kamu, itu menghargai anakmu juga gitu. Harga diri anakmu juga dijaga, dia akan besar namanya gitu. Maka kalau kamu menceraikan ibunya, gak usah banyak ngomong, itu lebih selamat, itu lebih menjaga anak kamu. Apalagi kalau ternyata keliru. Ini kita ingetin, kita perlu menjaga harga diri. Harga diri seorang perempuan, dan kita juga jangan sampai jatuh pada merusak harga diri orang lain. Andai kan misalkan walaupun suaminya ada indikasi begitu, nggak usah cincong kemana-mana, ini kamu zina gini, nggak usah, ceraikan aja. Karena kalau kamu menuduh berzina, kamu harus datangkan 4 orang saksi melihat langsung, bukan video, dan itu sulit. Kalau enggak, kamu lihat li'an itu akan makan korban. Mana korban, kamu akan kena laknat, atau istrimu kena laknat. Apalagi kamu punya anak dari kamu, kena laknatnya. Pikir gak sih? Makanya kita tuh gak boleh mendoakan jelek kepada mantan, itu gak boleh. Apalagi punya anak gitu loh. Ini bodoh kalau orang mendoakan mantannya. Karena itu sama dengan menyembelihnya. Apalagi dia punya anak, itu akan menyusahkan anakmu gitu loh. Jangan. Doakan yang baik aja. Kalau udah gak cocok aja. Doakan baik-baik, semoga kamu bahagia setelah berpisah sama saya, mendapatkan yang lebih baik dari saya. Mungkin ini jodoh kita berakhir di sini. Begitu aja. Kita punya anak kita jaga baik-baik bareng-bareng. Begitu aja. Doain baik-baik. Gak perlu membahayakan. Kalau kamu gak, cari aja yang lain gitu. Cari aja yang udah gak cocok, cari yang lain, selesai. Gitu lah, kepada istri sendiri atau suami, begitu aja. Saya udah nggak cocok, selesai. Tapi nggak perlu menjelek-jelekan istri kamu, mantan istri kamu, nggak perlu. Kok dia berzina gini, nggak perlu. Apalagi punya anak kamu itu punya harga diri. Dia nggak mau ibunya dijelek-jelekan gitu loh, ya kan? Dia hargai itu, sekian tahun itu akan terbongkar. Oh, begitu loh. Dan inilah agama ini, kita menjaga harga diri orang lain, nggak gampang menuduh orang berzina. Nah, sekarang ini artificial intelligence itu sudah mampu dibuat perintah membuat ilustrasi perzinahan langsung dengan foto kamu. Kalau kamu menyebar foto kamu di internet, foto kamu sama foto pasangan berzina kamu, itu langsung mampu itu. Kalau itu disebar di internet, timbul fitnah baru. Ini apa sisipannya? Fitnahnya artificial intelligence. Selain banyak yang lain.
Selain artificial intelligence banyak yang lainnya, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang lain-lain. Artificial itu pintar sekarang. Orang nelpon aja, kita chatting, itu nggak diterima sama orang langsung, itu yang menjawab artificial intelligence. Robot itu. Orang sekarang pergi pakai apa? Pakai telepon customer service sekarang nggak pakai orang, itu pakai artificial intelligence. Itu sisi madarat, tapi di balik madarat ada manfaat. Sekarang saya sebutkan sisi manfaat artificial intelligence adalah artificial intelligence itu memiliki kemampuan untuk berpikir logis. Sehingga dengan kemampuan berpikir logisnya itu ketika data itu masuk datanya yang baik, lama-lama dia bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang begitu dibuat kesimpulannya itu keputusan atau kesimpulannya itu mendekati benar atau bahkan benar. Ini sekarang nih saya sih pernah membuktikan. Saya ini pernah membuktikan di sebagian artificial intelligence itu untuk menguji kesimpulan yang dia dapatkan dalam suatu hal yang ada debatable tentang pemahaman agama. Umat Islam aja, ulama ini masih berdebat. Tapi ketika ilmu itu menjadi semakin kokoh dan belajar semakin dalam dengan kecerdasan kita yang lebih lurus, akhirnya saya membuat kesimpulan yang benar ini, yang itu kurang benar. Dan saya tanya kepada artificial intelligence, akhirnya ternyata sesuai sama yang saya benarkan. Paham nggak? Paham tidak? Saya perlu 35 tahun lebih untuk sampai kepada kesimpulan suatu masalah yang diperdebatkan di dalam agama Islam, umat Islam. Ternyata artificial intelligence itu hanya butuh beberapa tahun sampai derajat kemampuan tertentu di bidang itu. Di bidang yang saya dalami itu. Padahal masih banyak bidang lain. Artinya artificial intelligence dalam jangka panjang itu mungkin lebih cerdas dibanding rata-rata kita manusia. Ini positifnya. Artinya positifnya kalau Anda mau melatih diskusi misalkan cara berpikir, barangkali Anda juga bisa menggunakan artificial intelligence untuk melatih cara berdiskusi. Anda coba ngobrol sama artificial intelligence mungkin jebret. Salah Anda bantah ya kan? Saya pernah melakukannya untuk membuktikan itu. Jadi Anda maksudnya nih, dibanding Anda diskusi ini sama orang tertentu nih, Ustadz apa nih? Ini ilmunya tuh nggak sebanyak wawasan itu. Anda ngobrol sama artificial intelligence, anggaplah dari Grok kayak dari mana kayak, itu lebih kokoh tuh wawasannya. Nah, ini artinya bisa membuat, kalau bisa itu Anda bisa melatih lebih kecerdasan, menguji itu, tapi sekaligus membuka diri wawasan itu. Oh kok menurut pemahaman artificial intelligence begini ya, kalau ada berbeda sama pemahaman Anda belajar lagi gitu. Tapi saya pernah buktikan, saya akan sudah membenarkan ini. Ternyata artificial intelligence itu berakhir pada kesimpulan yang sama. Walaupun di sebagian tempat kadang ada yang menyelisihi, tetap saya tolak. Gitu. Karena sebagian tempat kan artificial intelligence kan beda-beda. Begitu saya tanyakan satu masalah, itu jawabannya itu nggak pas. Saya bantah, akhirnya begitu saya bantah dia membenarkan. Nah artificial intelligence itu gitu, begitu ada bantahan, oh dia ada pemahaman, oh berarti kalau gitu ada maksudnya begini. Nggak ngotot kayak orang yang diskusi, enggak, dia kan artificial. Tapi ini pelajarannya itu, artificial intelligence bisa jadi alat orang mendapatkan hidayah. Orang gak peduli hidayah dapat dari mana, tapi kalau sudah dapat hidayah, inilah kamu sudah dapat hidayah lewat itu. Kan gak pernah tahu dari mana dapat hidayah. Allah, rahasia Allah. Karena itu akhirnya hidayah akan masuk pada satu titik tertentu, kebenaran Islam, kebenaran ahlu sunnah, kebenaran ahlul hadis, dan begitu itu sampai maka hujah tegak di muka bumi. Walaupun mungkin bukan ustadz yang menyampaikan, ternyata artificial intelligence membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah agama ini yang benar ini Islam, yang benar Islam itu ahlus sunnah, yang benar dari ahlus sunnah itu ahlul hadis. Begitu sampai kepada titik ini, hujah sudah tegak. Maka orang yang menyelisihinya dia tidak bisa menghindar.
Di hari kiamat dia tidak bisa menghindar. Kamu sudah ditegakkan hujah. Dan saya sudah buktikan itu. Artificial intelligence itu masuk kepada kesimpulan ternyata membenarkan apa yang saya sampaikan, yang saya sudah dalami lama. Yaitu kebenaran ini adalah Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, Islam. Dannya itu apa? Kabar baiknya adalah banyak orang non-muslim begitu bertanya tentang Islam kepada artificial intelligence, lama-lama akhirnya masuk Islam. Sekarang kita gimana? Ini mungkin yang dibilang gitu kata-kata Elon Musk ini artificial itu membahayakan, merusak tatanan dunia. Maksudnya membahayakan itu bisa menghancurkan semua agama lain selain Islam. Karena artificial intelligence itu kalau programnya dibuat dengan program yang dengan algoritma yang logis gitu, akan membimbing kepada suatu kesimpulan, prediksi atau kesimpulan yang logis tentang suatu kebenaran. Dan begitu kebenaran itu ternyata terbukti adalah Islam, akhirnya orang melihatnya, percaya pada ucapannya atau yang dijelaskan oleh artificial intelligence, ternyata masuk Islam. Baru di situ, oh ini agama-agama lain runtuh semua. Luntur agama yang lain. Nah itu yang mereka disebut Elon Musk itu merusak, lebih bahaya dari nuklir. Ya maksudnya adalah merusak ini menurut mereka. Tapi menurut kita, karena kita percaya bahwa kebenaran ini adalah Islam, kebenaran itu adalah Al-Quran, kebenaran itu hadis, kebenaran itu As-Sunnah, kebenaran itu Al-Hadis, justru itu malah mengokohkan. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang masuk Islam setelah berkonsultasi dengan artificial intelligence. Karena artificial intelligence semakin lama semakin dididik, asal masukannya itu akan terus mengkaji yang lebih atau membuat kesimpulan-kesimpulan yang lebih, yang prediksi-prediksi yang lebih lebih logis, akhirnya pada kesimpulan bahwa kebenaran itulah kebenaran yang saya sudah temukan, yang saya kokohkan, yaitu yang benarnya ini Al-Hadis. Dan saya buktikan dari artificial intelligence juga. Jadi sudah saya ada kesimpulan itu, saya uji artificial intelligence, ternyata di artificial intelligence menyebenarkan. Nah itu, jadi kalau Anda masih belajarnya ilmu kalam, lama-lama runtuh kalau diskusi dengan artificial intelligence. Karena ilmu kalam nggak logis Anda itu beragama dengan ilmu kalam baru dibuat kemarin, nggak logis. Apalagi dibandingkan sama agama-agama sebelumnya, nggak logis itu. Maka yang logis adalah agama itu agama wahyu. Itulah yang ada di Al-Quran, itulah yang di dalam hadis, itu yang dijalan oleh Ahlul Hadis. Itu yang kalau dirurut sampai zaman Nabi Adam, itu nanti akan ketersambungannya. Agama yang lurus itu. Karena agama itu, agama Allah itu satu. Ketika ada yang menyimpang, ada yang menyimpangkan begitu. Jangan heran kalau ada orang yang mulai percaya dengan hal yang disampaikan oleh artificial intelligence, tiba-tiba masuk Islam, gak usah heran. Dan sekarang banyak di non-muslim itu, di luar itu, mereka gak bertanya sama saya tentang agama, gak kenal sama saya. Kalau saya sih gak perlu, saya sudah belajar panjang dengan berbagai ilmunya. Makanya ketika berbagai ilmu itu dikumpulkan, dan itu harus selalu, ilmu itu kan harus selalu bersesuaian. Nah ketika bersesuaian ilmu itu lurus, maka pada kesimpulan yang sama. Nah kalau saya sudah gak perlu masalah agama, bertanya ke artificial intelligence gak perlu. Tapi karena orang luar dia bertanya, ternyata begitu pertanyaan itu logis menurut dia, masuk Islam. Jangan saya heran, banyak sekarang. Jadi balik madorot, ada madorotnya, ada manfaatnya. Kita santai aja, semua juga Allah takdirkan. Tapi orang-orang non-muslim itu mengkhawatirkan artificial intelligence, karena dengan artificial intelligence itu kekeliruan keyakinan mereka itu terbongkar. Gak logis. Ini tuh gak logis, dibilang itu gak logis. Ini yang disebut oleh Elon Musk. Itu artificial intelligence itu sebenarnya adalah lebih berbahaya dari bom nuklir.
Itu sebenarnya saya sudah paham. Gitu. Dan kita sih santai aja ya. Kita ada keyakinan gitu ya. Kita ada hal-hal yang semua itu berjalan dengan takdir Allah. Artifisial itu ditemukan kan dengan takdir Allah juga. Dan akhirnya takdir Allah itu akan menemukan jalannya. Yang terbaik itu begini. Islam akan menang. Apapun caranya akan menang. Jadi kalau Anda berusaha membendung Islam, Anda akan tergilas. Membendung keyakinan, kalaupun nggak di dunia, di akhirat kenanya. Membendung keyakinan yang benar, berusaha, nggak bisa, karena yang benar itu kamu diskusi. Supaya kamu temukan, oh gitu loh. Membuka diri, bukan dengan main politik. Sekarang nih kalau benar tadi artificial intelligence sendiri, kalau dia benar cara berpikirnya, logisnya, algoritmanya benar, itu akan masuk ke ada kesimpulan yang benar bahwa inilah yang benar, ini Islam. Islam ini adalah ahlus sunnah. Yang disebut ahlus sunnah adalah ahlul hadis, bukan ahlul kalam, bukan asyariyah, bukan al-maturidiyah, bukan mu'tazilah, bukan jahmiyah, bukan syiah. Ini kalau Anda pelajari. Ini contoh ya, ini satu masalah ya. Masalah lainnya saya nggak mendalami nih. Enggak, kalau orang diskusi tentang bumi ini datar atau nggak, saya nggak lihat juga ada bumi ini datar atau apa kan. Bodoh amat lah, nggak usah. Itu masalah apa sih? Kenapa harus membicarakan masalah bumi? Itu bumi aja, bumi itu udah nggak usah dipikirin. Kan kita tidak melihat juga bumi itu bulatnya, datarnya gak lihat. Ya udah, bumi begini aja yang kita lihat. Ini bumi yang kita sudah. Ini pakai yang kita ketahui aja, nggak masalah. Ini bumi tempat kita berpijak, ada gunungnya, ada lembahnya, ada bukitnya. Udah gitu aja. Nggak usah ribet-ribet. Kita tidak akan ditanya juga, nggak akan ditanya. Ya biarin aja. Kita nggak akan ditanya bagaimana, apakah bumi ini datar atau bulat. Nggak akan ditanya. Itu bukan dari usul. Kita juga ngeliat gimana. Yang kita tahu inilah bumi tempat kita berpijak, kita mencocok tanam gitu aja, selesai. Kita hidup di sini di atas bumi, nggak usah ribet-ribet, kita ngapain? Berdebat apa bumi datar sama bulat? Nggak perlu berdebat, itu ngapain? Nggak penting gitu loh. Ini nggak penting, ini perdebatannya nggak penting. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan, oh kalau kamu nggak iman sama bumi itu datar, atau imam akhirnya nggak ada manfaatnya. Tentu aja, ini kita nggak perlu diskusi dalam hal yang nggak bermanfaat. Kita cuman, ini bumi, kamu manfaatkan bumi. Kalau kamu mau tanaman sayuran, tumbuh insya Allah. Kalau buminya ini dan ada airnya, gitu aja. Itu yang penting, kamu manfaatkan bumi. Kamu gak perlu berdebat ini bumi datar atau bulat. Gak ada gunanya. Ngapain? Bener gak? Gak ada gunanya kamu diskusi ini, Bang. Kita hanya lihat aja ini bumi. Ada gunungnya, ada gitu kan? Ada gunung, ada bukitnya, ada lembahnya, ada manfaatnya, ada sungainya. Sungai ada itu aja yang kamu tampak. Ini kita nanam tanaman, kita makan dari hasil tanaman, gitu aja. Gak perlu berdebat ini bumi datar, apalagi sampai mengkafirkan. Ini gak benar. Ada dalam Al-Quran, siapa kamu salah, siapa tahu salah pemahaman juga dari Al-Quran. Buka dulu pemahamannya. Gitu. Buka dulu. Yang dimaksud apa? Apa yang dimaksud bumi datar, atau yang penting adalah bumi itu kita bisa tinggalin. Kita bisa hidup di atas bumi. Jadi kita nggak perlu berdebat hal yang nggak penting. Ini kita sisipkan yang berikutnya. Jangan berdebat sesuatu yang nggak penting, yang kamu bahkan tidak tahu pasti kebenarannya. Ngapain? Ya kan? Saya aja baru mau berdebat, berdiskusi kalau sesuatu itu udah saya yakin di dalam hati saya. Saya sudah kokohkan ilmu itu. Karena itu kemarin contoh ya, kuburan itu, membangun kuburan saya kokohkan itu haram. Karena itu lebih nyambung itu. Oh, dari Al-Qurannya, dari hadisnya, dari ilmu usul fikihnya. Ada orang bilang makruh, saya arahkan kepada haram. Maka saya nggak peduli.
Karena kalau saya bilang ini hanya makruh biasa bukan haram, itu saya sama dengan meruntuhkan hadis, saya meruntuhkan ilmu. Ilmu saya jadi gak berguna gitu loh. Ilmu ushul fikih saya gak berguna. Dihubungkan sama ilmu akidah gak berguna juga akhirnya. Oh gitu. Tapi kalau saya tetapkan haram, itu berguna. Oh ini sejalan. Dan itu yang benar. Ulama zaman dulu mengatakan haram, makruh itu haram. Ini saya baca di usul sunnah, mendengar atau baca usul sunnah yang saya rekam ya. Itu Imam Ahmad aja mengatakan tuh kalau belajar ilmu kalam itu makruhun manhiyun anhu. Makruh, disebutnya makruh itu artinya haram, dilarang. Ini orang yang memperdebatkan kan ahlul kalam itu ya. Nggak apa-apa saya pengikut, bukan pengikut ahlul kalam, saya pengikut ahlul hadis. Gitu loh, saya ikut Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Gitu. Kesiapan berikutnya itu ya. Jadi kita itu nggak usah berdebat sesuatu yang kamu tidak tahu pasti, apalagi kalau sampai bersumpah, bermubahalah. Kita kemarin ceritakan yang di Jawa itu, Gus Auzi bermubahalah, bukan mubahalah, yang benarnya bersumpah, yang benarnya dia bersumpah dengan mengangkat Al-Quran bahwa Ba'alawi katanya Duriyah Rasul sekaligus melaknat Imaduddin. Kenapa kamu harus melakukan itu? Setelah itu kan meninggal ya. Terus kenapa masanya kamu harus bersumpah sesuatu yang kamu tidak pastikan? Emang kamu bisa menyaksikannya itu Ba'alawi lahir gitu dari kedurian Nabi? Kan enggak. Ya udah kamu nggak usah ngomong. Kamu nggak usah ngomong, amannya yang nggak tahu itu nggak usah ngomong. Tapi kalau kamu punya ilmunya, meneliti misalkan ini berdasarkan ilmu, kan ilmu itu derajatnya itu kan ada penelitian ilmu. Oh, ada yang meyakinkan, ada yang tidak. Nah, itu masalah ijtihadiyah. Begitu, nggak usah sampai melaknat-laknat, ngapain? Itu karena sesuatu tidak dipastikan. Saya nih kalau ditanya, saya juga gak memastikan Ba'alawi itu keturunan Nabi atau tidak. Saya nggak penting. Yang saya lihat amalannya banyak yang tidak sesuai sunnah berdasarkan ilmu. Udah selesai, ya kan? Udah selesai, dan saya nggak peduli dengan keturunannya. Gitu loh, hanya saja kalau lihat dari amalan-amalannya yang gak sesuai sunnah. Kalau orang yang mengikuti sunnah itu lebih berhak atas Nabi dibanding orang yang mengaku keturunannya tapi menyelisih sunnah Nabi. Udah selesai gitu aja. Udah selesai gitu. Jadi kalau Anda pengen utama, berpegang terhadap sunnah. Ini sisipan berikutnya. Kalau Anda pengen utama di dalam Islam, jadilah orang yang berpegang terhadap sunnah walaupun manusia membencimu. Walaupun orang-orang memboikotmu. Kenapa? Karena keutamaan akhir zaman itu ada pada keteguhan pada sunnah. Justru kalau orang hanya mengikuti kebiasaan orang, mengikuti pemikiran orang, mengikuti bid'ah, itu nggak ada istimewanya kamu. Keistimewaan umat Islam di akhir zaman ketika kita sudah sangat jauh dengan Rasulullah, tapi berusaha konsisten di atas sunnahnya Rasulullah, ini baru utama gitu loh. Masalah nasab mah kita nggak tahu. Ya kalau Anda nasab nyambung kepada Rasulullah, bagus, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nasab takdir Allah juga. Minimal kita nasab nyambung ke Nabi Adam gitu. Ya udah gitu aja masalahnya. Kenapa sih? Gitu. Jadi kalau kamu pengen utama di dalam Islam, berpegang kepada sunnah. Gak peduli dengan pikiran orang lain, gak peduli dengan omongan orang lain, gak peduli dengan sikap orang lain. Karena nanti kita itu akan kembali kepada Allah sendiri-sendiri. Ini yang benar. Kita berpegang teguh di atas ilmu. Walaupun orang gak suka sama kita, gak apa-apa, itu bagian dari ujian. Masa ada agama ini kagak ada ujiannya? Masa kita ingin dapat pahala kagak ada ujiannya? Bisnis saja kadang ada bangkrutnya. Bertani aja ada gagalnya, kena werem, mati tanaman. Udah hasil kena hama, ya kan? Kadang ada yang mencuri, dagang ada ruginya, ada bangkrutnya, begitu loh.
Sama di dalam agama. Agama kita ketika memastikan meyakini sesuatu dalam agama, maka ada hal madorotnya. Ada orang yang gak senang dengan kita karena kita beragama ini ujiannya. Telah berlalu zaman ketika orang berkeyakinan tertentu, orang memaksakan keyakinan mereka, kadang harus membunuhnya. Bohong, ada kebebasan agama itu sebenarnya bohong. Banyak orang yang berkuasa itu gak membebaskan orang dalam beragama. Ketika mereka berkuasa, ketika mereka sedang minoritas, mereka mengatakan, kita bebas agama, kebebasan. Tapi kalau berkuasa, memaksakan. Ini orang lain banyak begitu kan? Kita masih gak memaksakan. Bebas kalau beragama, tapi kita hanya memegaskan sikap yang benar dan salah. Gak ada paksaan. Gitu loh. Tapi kalau ada orang menyakiti kita karena sikap kita, terima aja, sabar. Apalagi kita menjadi dai Ahlussunnah, itu pasti ada orang yang menyakiti kita. Gak mungkin tidak ada yang menyakiti kita, gak mungkin. Nabi Muhammad aja segitu baiknya ada yang menyakiti. Gitu. Oke. Jadi kalau Anda pengen ada utama dalam Islam, Anda berpegang terhadap sunnah, jangan mengikuti bid'ah. Walaupun kamu ditekan. Itu. Karena ini kesamaan zaman terakhir ini, umat akhir ini, akhir zaman itu, kalau orang itu lurus di atas Al-Quran dan sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah, ketika bahkan masa sudah jauh dari Rasulullah, itu justru keistimewaannya. Kita akan lanjutkan membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin kita sudah membahas wa inda takaffu'i, kata wa minha yakhtaru alal maslahataini wa yartakibu khafal mafsadataini inda tazahumi wa la hadzal asli al kabiri yunbana masailu katsiratun wa inda takaffu'i bidar'il mafasidi aula min jalbil masolih. Bagaimana kalau ada seimbang antara mafasid sama masolih? Jadi kalau ditimbang, mafsadahnya 5, maslahatnya 5. Nah, kalau begitu gimana? Bidar'il mafasidi aula min jalbil masolih. Jadi kalau seimbang maslahatnya 5, madorotnya 5, maka tinggalkan aja madorot. Karena darul mafasid aula min jalbil masolih, kaidah. Karena meninggalkan mafasid lebih utama dari mengambil maslahat. Sama-sama maslahatnya 5, tapi meninggalkan mafsadat itu lebih diutamakan. Dalam Islam itu meninggalkan mafsadat dulu. Minal qawaidil kulliyati qawaidu al-muqaranatu bainal masalihi wal masalidi mal mafasid. Jadi dari kaidah kuliah itu ada kuliah yang ada muqaranah, ada perbandingan antara maslahat dan mafsadat. Itu karena di masalah itu ada mafsadat dan maslahatnya. Walidai kaidah ta'aradat maslahatani. Oh, ini udah selesai ya tadi. Oh, ini udah selesai kemarin. Pembahasan itu sarahnya udah selesai, udah dibaca kemarin. Jadi wa inda takafu'i bidaril mafasidi aula min jalil masalih. Pembahasannya kemarin sudah. Jadi kalau ada maslahat dan madarat seimbang, maka tinggalkan aja madarat, pilih yang madaratnya ditinggalkan. Wa min dzalika qauluhum, dan dari hal tersebut ucapannya para ulama ahlul fikih atau usul fikih, la tatimmul ahkami la tatimul ahkamu illa biwujudi syurutiha wa intifai mawani'iha. Dan dari ucapannya ahlul fikih atau ahlul usul fikih, la tatimul ahkamu illa biwujudi syurutiha wa intifai mawani'iha. Tidak sempurna hukum kecuali dengan sempurna atau lengkapnya syarat dan hilangnya mawani, penghalang. Wa hadza aslun kabirun buniya alaihi min masailil ahkami wa ghairiha syai'un kabirun. Ini adalah pokok yang besar
kaidah yang besar, bunia alaih, dibangun di atas kaidah ini, min masailil ahkami wa ghairiha, dari masalah-masalah hukum dan selainnya, syai'un kabirun, sesuatu yang besar. Famata faqida, maka semata-mata nggak ada, kosong, tidak ada. Apa? Fa'ilnya syartul ibadati awil muamalati aw thubutil huquqi. Bila mana kosong syarat ibadah atau muamalah atau tetapnya hak, lam tasihha wa lam tasbut, maka tidak sah. Tidak sah ibadahnya, walam tasbut, dan tidak tetap, tidak sah. Wa kadzalika idza wujida mani'uha lam tasihha wa lam tanfud. Dan begitu juga bila ada penghalangnya, maka tidak sah ibadahnya atau muamalahnya, walam tanfud, dan tidak dilakukan, itu maksudnya tidak dijalankan, tidak berhasil, tidak sah, tidak berjalan. Wa syurutul ibadati wal muamalati kullu ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha wa yu'rafu dzalika bit tatabbu'i wal istiqra'i syar'i. Dan syarat-syarat ibadah dan muamalah itu ada segala sesuatu yang tatawaqqafu sihhatuha, yang sahnya ibadah dan muamalah itu bergantung padanya. Alaiha, sihhatuha itu bergantung alaih, atau membutuhkannya. Wa yu'rafu, dan diketahui, dzalika, yaitu syurut itu, bit tatabu'i wal istiqra'i syar'i, dengan tatabu dan istiqra'. Jadi dengan memperhatikan dalil-dalil, diteliti, dikumpulkan, baru ketemu, oh ini syaratnya, begitu. Wa bi asli tatabu'i hasrul fuqaha'i faraidul ibadati wa syurutuha wa wajibatiha. Dan dengan asalnya tatabu, jadi ulama itu melakukan tatabu dari nas-nas itu adalah hasrul fuqaha'i, pembatasan dari ahlu fikih itu, faraidul ibadati, terhadap fardu-fardu ibadah atau rukun-rukunnya, wa syurutuha, dan terhadap syaratnya, wa wajibatiha, dan wajib-wajibnya. Itu bahasa lain sunah-sunahnya. Jadi kan pengelompokan kalau di dalam misalkan sholat aja, kalau di dalam madhab Syafi'i itu disebut ini rukun sholat atau fardu sholat, ini syarat sholat, ini hayat, apa ya, ada sunah-sunahnya, ada hayat. Kalau dalam madhab Ahmad kan disebut ini fardunya atau rukunnya, ini adalah kewajibannya, ini sunahnya, kan gitu. Dia kalau ada keseimbangan antara sunnah di dalam madhab Syafi'i, sunnah abad, dengan kewajiban di dalam madhab Imam Ahmad, dan hayat di dalam madhab Syafi'i dengan sunnah di madhab Imam Ahmad. Begitu, ada istilah. Wa kadzalika syurutul muamalati wa mawani'uha, dan begitu juga dengan syarat-syarat muamalah dan penghalangnya itu ada dengan tatabu. Kalau diperhatikan, misalkan syarat jual beli, dia harus saling ridho, misal. Benar, syarat jual beli udah apa barukun. Jangan sampai salah. Itu misalkan begitulah. Fardu puasa, misalkan gitu, 6 atau 5, misalkan begitu. Syarat jual beli, misal. Kita sebentar ya.
ridho, yes, anggaplah saling ridho. Ada barangnya bisa diserahkan. Wal hasru isbatul hukmi fil madkuri wa nafyuhu amma adahu. Walhasil dan adapun pembatasan adalah isbatul hukmi fil madkuri, menetapkan hukum dari apa yang sudah disebutkan itu. Wa nafyuhu amma adahu, dan penafikan hukum dari selainnya. Kalau dibatasin misalkan rukun wudu itu 6, misalkan pertama dia niat, berarti hanya 6 yang dibatasi, selainnya bukan rukun. Jadi baca basmalah bukan rukun. Wa nafyuhu amma adahu. Fa yustafadu min hasril fuqaha'i, maka diambil istifadah manfaat dari pembatasan ulama adalah syurutul asya'i wa umuruha, syarat-syarat sesuatu dan perkara-perkaranya. Anna ma adaha la yathbutu lahu al-hukmul madkuru, bahwa sesungguhnya selain dari itu, selain dari syarat-syarat tersebut, itu la yasbutu, berarti itu khobarnya tidaklah tetap lahu bagi hal tersebut, bagi ma itu al-hukmul madkuru, hukum yang disebutkan. Jadi minal qawaidil mutaqarrarati, dari kaidah yang ditetapkan itu, annal ahkama la tatimmu illa biwujudi syurutiha wa intifa'i wa mawaniha, bahwa hukum itu tidaklah sempurna kecuali dengan adanya syarat dan hilang mawani. Ada dalam pembahasan kaidah fikih disebut wala yatimmul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartabi. Misalu dalika, perumpamaan hal tersebut adalah as-salatu la takunu sahihatan illa bi wujudi syurutiha wa arkaniha. Salat itu tidaklah sah kecuali lengkap syaratnya dan rukunnya, wantifai mawaniha, dan hilang mawaninya. Faman shalla ila ghairil qiblati lam tasihha salatuhu, maka barang siapa yang dia sholat tidak menghadap kiblat, dan itu menghadap kiblat itu adalah syarat sholat, maka lam tasihha, tidak sah sholatnya. Mad dalilu ala hadhil qaidati, apa dalil dari kaidah ini? Ad-dalilu alaiha tilkal adillatu dalatu ala syirati hadi syuruti, ya dalil yang ad-dalilu alaiha, dalil yang terhadap kaidah itu adalah tilkal adillatu, dalil-dalil tersebut yang ad-dalatu ala syirati hadhihi syuruti, yang menunjukkan kepada syarat-syarat ini. Wa wasfil mawani'i, dan menunjukkan kepada sifat mawani, bi annaha mawani'u fa innaha tadulu ala anna dzalikal hukma la yathbutu illa bi wujudi syurutiha wa intifa'i mawani'i. Fa innaha, maka sesungguhnya, ha kembali kemana? Fa'innaha, maka kita kembali kepada sesungguh ha ini, kita kembalinya kepada fa'innaha tadullu, pada kaidah. Fa'innaha, maka sesungguhnya kaidah tersebut tadullu, menunjukkan kaidah tersebut ala anna dzalikal hukma. Jadi baca hukmanya baca hukma ya, bukan hukmi. Kalau dibaca hukma berarti dia jadi badal. Kalau dzalikal hukmi jadi mudhaf, terserah kamu membaca apa.
Dalikal hukma, bahwa sesungguhnya hukum tersebut kita jadikan badal, la yasbutu, tidaklah tetap, tidak ada khabar anna, illa biwujudi syurutihi wa intifa'i mawanihi. La yasbutu, jadi fa'ilnya terhadap hukum tersebut, illa biwujudi syurutihi wa intifa'i mawanihi, kecuali dengan ada syarat-syarat dan hilang mawani. Wa qad yatana fuqaha'u syari'ati bitatabu'i syuruti wal mawani wa allafu fiha al-mu'allafatil fiqhiyyati. Fiha al-muk, boleh fiqhiyati dijadikan mudhaf ilaih. Wa qad i'tana, dan sungguh telah i'tana itu telah bersungguh-sungguh lah, itu mengambil suatu, yang melakukannya sesuatu itu mengambil bersungguh-sungguh lah. Belum bersungguh-sungguh melakukannya. Qad i'tana fuqaha'u syari'ati, dan sungguh telah bersungguh-sungguh ahli fikih dari syariah itu bitatabu'i syuruti wal mawani, melakukan tatabu tentang syarat-syarat dan mawani. Jadi ahli fikih itu telah melakukan riset lah, maksudnya bitna. Qad i'tana, telah melakukan riset mendalam ahli fikih itu dengan mengecek, memeriksa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah segala macam itu, dari ijma segala macam itu dicek, ucapan-ucapan ulama itu, supaya mengetahui mana itu syarat, mana itu mawani. Wallafu fiha al-mu'allafati al-fiqhiyati, dan mereka mengarang fiha, di dalam masalah tadi syurut dan mawani itu, al-mu'allafat, jadi jamak muannats salim, al-mu'allafatil fiqhiyati. Jadi kalau baca fiqhiyati itu jadikan mudhaf ilaih, berarti al-mu'allafatil fiqhiyati, karangan-karangan di dalam ilmu fikih. Kalau dijadikan ya begitu ya, begitu. Walidhalika, dan karena hal tersebut, fa'in amilal fuqaha'u, fa'inna amalal fuqaha illa lamma qalu syurutus sholati tisatun hasirun li hadhihi syuruti indahum. Jadi dalam kala hal tersebut, maka sesungguhnya amalan atau perbuatan ahli fikih itu ketika mereka berkata syurutus sholati tisatun, syarat salat ada 9, maka artinya hasirun lihadihi syuruti indahum, maka syarat salat itu dibatasi di sisi mereka itu hanya 9. Bimana annahu la tujadu syurutu ukhra ghairu ma dzakarahul fuqaha'u, yang berarti tidak ditemukan syarat yang lain selain apa yang disebutkan oleh fakih ahli fikih itu, bahwa syarat salat ada 9. Wa hakadha lama adadul mawani'a tabayyana anna amalahum hasirun li hadhil mawani indahum fala tujadu mawani'u ukhra. Dan begitu juga ketika mereka menghitung mawani, penghalang-penghalang, misalkan pembatal salat sekian, itu berarti penghalang salat, batal salat. Pembatal wudu sekian. Nah, berarti menurut mereka tabayyana, jelas, maka lama adadu al-mawad tabayyana, maka jelaslah itu fa'ilnya anna amalahum, fa'il itu bahwa sesungguhnya perbuatan mereka itulah hasirun lihadihil mawani, membatasi terhadap mawani ini, indahum, di sisi mereka, pada tujadu mawani ukhra, maka tidak ditemukan mawani yang lain. Kalau disebutkan misalkan syarat salat ada sekian, misalkan ya ada rukun salat ada 17, nah itu maka tidak ada tambahan lain, tidak ditemukan, atau 18 misalkan takrib, tapi disebut 17. Syarat salat misalkan ada 5, ya udah begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.